Halo, iya jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan coba bagaimana mengaplikasikan rumus if dan conif di Google Spreadsheet, ya, oke? Ya, jadi teman-teman kali ini kita akan belajar mengaplikasikan rumus if dan conif di Google Spreadsheet, oke? Bagi teman-teman ini khusus untuk pemula ya, saya sampaikan. Ini adalah khusus untuk pemula. Bagi yang sudah mahir atau baru menemukan channel ini dan baru belajar Google Spreadsheet, apa salahnya kita coba ya? Oke, kita langsung saja coba kita lihat di sini, saya coba oke, yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal informasi atau updatean terbaru dari channel Daman Hafiz ini. Oke, terima kasih. Nah, ini nanti teman-teman akan buat seperti ini. Ini contoh, di sini saya kasih contoh di sini KKM-nya, teman-teman di sini 80 ya. Kemudian ini adalah nilai dari, data yang, kita punya. Contohnya seperti ini. Ini saya gunakan contoh, mendapatkan untuk menentukan dia lulus atau tidaknya dari, Google Spreadsheet ini ya. Oke, yang pertama di sini saya coba kalau ini kan lulus ya 81, kalau saya ganti menjadi 75, dia maka akan berubah menjadi tidak lulus ya. Kemudian kalau ini saya 90-nya lulus, saya ganti menjadi 70, juga tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena di bawah 80 ya, karena KKM-nya adalah 80 atau kriteria nilai paling tertinggi yang harus dicapai adalah 80. Kalau di sini saya coba ini yang 75 saya ganti jadi 90, maka dia akan menjadi lulus. Seperti itu. Dan di sini jumlah keterangannya, keterangan lulus dan tidak lulusnya akan selalu berubah juga. Kalau ini saya 70-nya ini tidak lulusnya kan di sini 5/5 ya, lulusnya 5, tidak lulusnya 5. Kalau di sini 70-nya ini yang Banu Dirga saya ganti menjadi 100, maka dia akan menjadi lulus dan jumlah keterangan lulusnya akan bertambah menjadi 6. Bagaimana teman-teman ini bisa mempraktikkannya, mengaplikasinya bagaimana caranya? Oke, ini saya sudah copy paste, datanya ya. Oh sebentar, sebelum saya praktek kita kalau KKM-nya dinaikkan bagaimana? Nah, kalian cukup di sini kalau sebenarnya KKM-nya ganti menjadi 90, maka, nilai yang di bawah 90 akan berubah jadi tidak lulus, atau pas 90 tidak lulus, seperti itu. Ini adalah rumus yang sangat membantu bagi teman-teman dalam menentukan kriteria, keterangan dia lulus atau tidak lulus dalam, dalam pengerjaan ulangan harian. Mungkin contoh seperti ini, contoh saja ya sebagai teman-teman. Oke. Saya coba di sini masuk ke sheet yang sudah saya copy, ya. Nah, ini datanya seperti ini masih kosong. Lah, ini datanya adalah matematikanya dari 10 siswa, dari kelas 9 A, B, C, ya KKM-nya di sini 80. Dan di sini nilai matematikanya 81, sampai di sini ada yang 80 juga, ya. Lalu di kolom keterangan ini, kita mau bikin seperti tadi, memunculkan, dia keterangannya lulus atau tidak lulus, atau keterangannya mau diganti tuntas atau tidak tuntas juga terserah teman-teman. Oke, teman di sini saya coba untuk yang lulus atau tidak lulus saja. Pertama-tama teman-teman silakan kursornya taruh di sini, di, kolom dan baris yang akan kita masukkan rumus if-nya. Di sini ketik sama dengan, kemudian ketikkan if, lalu di sini lalu buka kurung, ya. Nah, kemudian di sini ada tombol pertanyaan. Nah, kalian bisa langsung saja, tapi di sini saya coba langsung praktekkan saja, jadi teman-teman langsung seperti ini saja ikutin, nanti saya akan tuliskan rumusnya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja rumusnya, contohnya ya. Oke, di sini ya, maaf. Di sini, kita akan yang ini ya, kemudian, kita blok dulu nih, kita klik di sini 81, berarti di E7 di sini kemudian itu kita kasih lebih besar. Lebih besar dari berapa? Lebih besar dari KKM-nya. KKM-nya itu di mana? Di C5, berarti kita di sini klik C5. Nah, lalu di sini titik 2, maaf, titik dan koma, ya. Kemudian, kita mau kasih kata apa. Contoh di sini lulus tadi ya, tanda petik dulu, kemudian ketikkan lulus. Kemudian tutup dengan petik juga, lalu kasih titik koma. Nah, setelah itu, kita kasih di sini kalau dia kurang dari, 80, maka akan tidak lulus, titik petik 2 lagi, kemudian tidak
lulus. Nah, kemudian tutup dengan petik juga, lalu kita tutup dengan kurung. Kemudian kita enter. Nah, berubah nih, lulus ya. Kalau kita ganti angkanya menjadi 75, maka dia akan berubah jadi tidak lulus. Nah, seperti itu, teman-teman. Cukup gampang ya, karena rumus if ini bisa teman-teman gunakan yang lainnya. Oke. Lalu bagaimana untuk mengopi ke baris kedua ya, ke mana, nomor absen 2 sampai dengan 10 atau di sini, apa namanya, di F F8 sampai dengan F16 ya, kita cukup dengan drag seperti ini, tarik ke bawah, maka akan muncul, "Dah, kok di sini berubah tidak lulus semua?" Ada yang salah. Kenapa salahnya? Di sini. Ya, di sini untuk pembandingnya karena kalau kita kulak nih, di sini baris yang atas sendiri, yang baris ke-1 di sini akan berubah. Kalau ngelihat di sini maka berubah menjadi E8, E7, E9, E10 dan seterusnya. Ini berubah, harusnya nggak berubah KKM-nya dong, KKM-nya harusnya di C5. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah di sini, kita klasik ke atas di sini, oke. Nah, setelah di sini kita kasih, simbol dolar, ya, kita simbol dolar, oke, di sebelum huruf C. Nah, baris C, kemudian sebelum baris kelima, kita dipisahkan dengan, dolar seperti ini, kemudian kita enter, ya. Nah, lalu kita sudah membuat, tanda dolar seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah saja, tinggal kita tarik ke bawah. Sama seperti tadi, maka akan berubah rumusnya, ya, seperti ini. Nah, gampang kan teman-teman? Ya, cukup gampang sebenarnya teman-teman ya. Kuncinya di situ. Jadi, seperti ini. Kalau kita rubah menjadi 90 ya oke coba kita rubah menjadi jangan tinggi-tinggi lah, tadi berapa 80 ya, menjadi 83, kita enter lagi. Oke. Atau di sini kita menjadi 93 contohlah. Nah, maka akan berubah nih, seperti ini. Ini kalau KKM-nya kita rubah ya, KKM-nya jangan tinggi-tinggi lah Pak, ya, contoh mungkin. Oke, KKM-nya mungkin yang wajar adalah 85 lah, contoh aja. Nah, matematika 85. Kemudian di sini ada yang tidak lulus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, kita coba di sini yang paling atas kita coba luluskan ya, dapat nilai 89 contoh. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana cara teman-teman membuat mengaplikasikan rumus if di Google Spreadsheet. Nah, sekarang yang kedua adalah conif ya. Bagaimana conif ini, menentukan jumlah lulusnya di sini ada berapa orang. Kalau kita hitung satu-satu gini kan repot ya, kalau sebenarnya datanya ada ratusan atau ribuan kan susah. Ini cuma contohnya baru 10 saja, ya. Jadi nanti teman-teman, cukup gunakan rumus seperti ini di sini, sama dengan, ketikkan conif conif di sini ada nih, tinggal dipilih saja conif untuk menghitung sepanjang rentang. Kemudian kita blok, mana yang mau dihitung. Jadi dari rentang di sini, jadi dari F7 F7 ini sampai dengan F16. Nah, kemudian kita kasih titik koma, lalu kita kasih tanda petik sama dengan tanda petik lagi, kemudian, kita tulis di sini pakai dan simbol, lalu mau dijadikan di mana ini? Ya kolom ini jeda menghitung lulus berarti, ini ya, menjadi kolom B20. Nah, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini akan ngisi otomatis, kita checklist aja. Ya, kita okein aja. Nah, jadi ini juga akan otomatis ngitung. Kok bisa? Ya, karena ini, enaknya di Google Spreadsheet seperti itu. Jadi kita cukup mengopi, seperti itu di rumusnya otomatis. Nah, jadi akan berubah. Ini rumus conif-nya, ya. Jadi yang lulus ada 6, yang tidak lulus ada 4. Lalu saya cuma coba dibikin dulu semua bisa kan 85 berarti di sini 88 contoh, akan berubah. Lalu di sini jadi 96 contoh aja gitu, yang tidak lulus ada 2. Lalu di sini menjadi 90.
Contoh aja seperti itu. Jadi teman-teman ini gampang sekali cara mengaplikasikan rumus if dan conif di Google Spreadsheet. Oke? Yes, teman-teman, terima kasih. Ini caranya semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Atau kita sharing-sharing ya. Bagi yang sudah pro, silakan langsung cantumkan saja di kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Atau teman-teman mau belajar bareng, kita open ya. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang baru menemukan channel ini, subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal informasi atau update terbaru dari channel ini. Terima kasih, see you next time.